Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaqaddimin maupun ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaakhirin illa yaumiddin. Materi pengajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan hikmah dari ibadah zakat. Secara kebahasaan, zakat di dalam bahasa Arab masuk dalam klasifikasi kosakata yang memiliki muradif atau kosakata mutaradif. Kosakata muradif atau mutaradif itu adalah satu kosakata yang memiliki arti lebih dari satu. Dalam bahasa Indonesia, mutaradif itu diistilahkan dengan sinonim atau padanan kata. Kalau kita merujuk kepada kitab Kamus Bahasa Arab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Manzur, maka kata zakat secara lughawiyah, secara kebahasaan minimal memiliki 6 pengertian. Yang pertama, az-zakah bimakna al-barakah. Zakat diartikan dengan berkah atau keberkahan. Yang kedua, az-zakah bimakna an-nama au an-nabat. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan tumbuh. Jadi zakat itu artinya an-nama
awin nabat atau an-nabat yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan tumbuh. Kemudian zakat secara bahasa juga diartikan dengan at-thaharah. At-thaharah itu artinya suci atau bersih. Kemudian zakat itu juga diartikan dengan as-shalah. Dalam bahasa Indonesia artinya baik. Kemudian zakat juga diartikan dengan zada, artinya bertambah atau berkembang. Dan yang terakhir, zakat secara lughawiyah, secara kebahasaan diartikan dengan al-madah. Al-madah itu artinya terpuji. Jadi semua arti dari kosakata zakat itu positif. Dimulai dari berkah, tumbuh, suci atau bersih, baik, bertambah dan berkembang, serta terpuji. Tidak ada sedikit pun konotasi negatif untuk kosakata zakat, sehingga zakat ini banyak sekali mengandung hikmah, kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kemudian secara syar'iyah atau terminologi syar'i, zakat itu diartikan dengan al-mukhrajatu minal mal, jumlah yang dikeluarkan dari harta, tentunya jika telah cukup persyaratannya, yaitu nisab dan hisab atau haulnya, masa kepemilikannya. Kalau kita mendalami Al-Quran, kata zakat ini termasuk kata yang istimewa di dalam Al-Quran. Artinya Allah mengistimewakan persoalan zakat ini di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut 30 kali kata zakat. Jadi kalau kita baca Quran, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, kita akan menjumpai 30 kali Allah menyebut kata zakat di dalam Al-Quran itu. 3 kali disebut zakat sebagai satu kosakata yang mandiri. Artinya 3 kali kata zakat disebut di dalam Al-Quran itu sendirian, tidak dikaitkan dengan kosakata lain. Kemudian 27 kali kata zakat di dalam Al-Quran itu disebut bersamaan dengan kata sholat. Jadi kata zakat disebut bersamaan dengan kata sholat di dalam Al-Quran itu 27 kali. Kemudian dari 30 ayat yang menyebut kata zakat di dalam Al-Quran, 8 ayat itu turun di Mekah, 22 ayat turun di Madinah. Ini artinya persoalan zakat, persoalan yang substantif dan strategis menurut Allah. Sehingga kata zakat itu tidak hanya ada pada periode Mekah, tapi terus berlanjut sampai periode Madinah. Bahkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang menyebut kata zakat yang turun itu lebih banyak.
hampir 4 kali lipat. 8 ayat menyebut kata zakat turun di Mekah, 22 ayat dalam Quran itu menyebut kata zakat turun di Madinah. Artinya zakat adalah sesuatu yang terus Allah ingatkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman agar mereka tidak luput dari menunaikan zakat mereka apabila persyaratan zakat itu telah terpenuhi. Di dalam Al-Quran zakat disebut dengan kalimat perintah karena tanpa qarinah, maka zakat itu hukumnya dalam fikih wajib kalau syaratnya sudah terpenuhi. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 110 Allah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Antara perintah sholat dengan perintah menunaikan zakat itu dipisahkan oleh huruf waw yang di dalam ilmu nahu disebut dengan istilah harful ataf nasab. Huruf ataf nasab artinya antara zakat dengan sholat adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Orang tidak akan pernah mau menunaikan zakat kalau dia tidak pernah menegakkan sholat. Bagaimana cara logis berpikirnya? Cara logis berpikirnya, sholat yang gratis saja dia tidak mau menegakkannya, konon pula menunaikan zakat yang harus mengeluarkan bahagian dari harta yang dia miliki. Oleh karenanya Allah perintahkan dulu tegakkan sholat. Sholat gratis. Baru Allah mengatakan wa atu zakah, tunaikan zakat. Kalau sholat yang gratis itu ditegakkan, maka batinnya akan terpanggil untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Tapi kalau sholat yang gratis saja dia tidak punya keinginan untuk menegakkannya, konon pula harus mengeluarkan 2,5% dari harta yang dia cari dengan mengeluarkan keringat dan bersusah payah. Oleh karenanya test case-nya adalah sholat. Tegakkan sholat. Karena hanya orang-orang yang menegakkan sholat dengan konsisten, sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah yang akan terpanggil batinnya untuk menunaikan zakat harta mereka kalau persyaratan zakat itu telah terpenuhi baik secara nisab maupun secara hisab atau haul. Sehingga lebih banyak Allah menyebut kata solat bersamaan dengan kata zakat. 27 kali Allah mengulang-ulangi penyebutan tegakkan solat, tunaikan zakat, tegakkan solat, tunaikan zakat. 27 kali Allah mengulang-ulanginya di dalam Al-Quran. Hanya 3 kali saja Allah menyebut kata zakat di dalam Al-Quran yang tidak
bersamaan dengan kata sholat. Ini artinya sholat menjadi barometer bagi seorang hamba apakah akan menunaikan zakat atau tidak apabila sudah sampai persyaratan untuk menunaikan zakat itu.